Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama aku Uci. Di video kali ini seperti biasa kita bakal ngebahas tentang program-program kehamilan, terapi-terapi, obat-obatan yang bisa kita gunain atau yang bisa kita lakukan untuk melakukan program kehamilan. Nah, buat kalian yang baru aja ketemu sama channel YouTube ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jika channel aku ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media kalian. Nah guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bener nggak sih gitu kan, pil KB itu bisa membantu untuk melakukan program kehamilan. Dan banyak banget dari teman-teman yang udah tanya gitu kan, bener nggak sih kak kalau misalnya konsumsi pil KB itu, pil KB oral bisa memancing kehamilan. Nah, kali ini aku bakal ngebahas itu, bener gak sih gitu kan, karena teman-teman pada penasaran. Karena ada juga sebagian teman-teman yang program kehamilan sama dokter tuh dikasih pil KB. Nah, untuk tahu gimana penjelasannya, yuk disimak terus video aku sampai selesai. Nah, seperti kalian tahu kalau pil KB itu adalah kontrasepsi yang seharusnya merupakan metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kok bisa sih gitu kan? Bisa digunain buat program kehamilan. Dan kalian penasaran kan, mestinya kok bisa sih gitu kan, kenapa obat ini tuh sebenarnya digunakan untuk mencegah kehamilan, tapi orang-orang pada percaya kalau misalnya mengkonsumsi pil KB ini bisa menimbulkan kehamilan kayak gitu. Dan anehnya sekarang itu masih banyak banget yang percaya. Nah, untuk yang konsumsi pil KB ini sebagai alat untuk program kehamilan itu tuh bisa dipercaya iya, dan bisa juga enggak. Karena apa? Karena untuk mengkonsumsi pil KB ini sendiri, kita itu hanya mendapatkan efek-efek yang menguntungkan buat kita yang lagi program kehamilan. Tapi tujuan utamanya itu untuk mencegah kehamilan. Tapi dari mengkonsumsi pil KB ini sendiri, dia itu bisa membantu kita untuk mengatur namanya siklus menstruasi. Yang kedua adalah menekan hormon androgen yang ada di dalam tubuh supaya tidak meningkat, membantu supaya hormon androgen itu menjadi seimbang di dalam tubuh kita. Kenapa? Kalau misalnya androgen itu tinggi di dalam tubuh wanita, nah itu tuh bisa mengaruhi sel telur wanita kayak gitu. Enggak bisa mempengaruhi kualitas dari sel telur tersebut menjadi tidak bagus kayak gitu teman-teman. Dan kita mengkonsumsi pil KB ini itu tuh bisa membantu untuk menyeimbangkan hormon androgen yang ada di dalam tubuh perempuan. Dan ada lagi nih keuntungan yang lain yang baik banget untuk kesehatan perempuan. Keuntungan yang ketiga adalah bisa membantu mempertebal dinding rahim, memperkokoh dinding rahim agar tidak mudah keguguran, dan memperkokoh dinding rahim ketika ada janin di dalam rahim. Efek ini tadi itu tuh bisa mempengaruhi ovulasi pada perempuan sehingga hasil ovulasinya itu sendiri menjadi lebih maksimal dan sel telurnya itu matang dengan sempurna, sehingga ketika hamil dinding rahim itu menjadi lebih kokoh untuk menopang janin yang ada di dalam rahim. Fakta inilah yang bisa memungkinkan kita itu hamil setelah mengkonsumsi pil KB atau dalam jangka waktu ketika melakukan terapi pil KB. Tapi menggunakan pil KB yang kita dapatkan itu yaitu kesuburan yang optimal, ovulasi yang baik sehingga sel telurnya itu matang dengan sempurna, siklus menstruasinya juga menjadi normal. Nah, inilah yang dipercaya orang-orang bisa menghasilkan kehamilan ketika mengkonsumsi pil KB. Bahkan dokter sendiri pun biasanya meresepkan pil KB. Banyak sih jenisnya kayak mikroginon, andalan, banget sih yasmin dan sebagainya. Cuman ada beberapa orang yang nggak mau menggunakan terapi ini karena takut banget efeknya banyak. Karena bisa bikin gemuk, bisa bikin kulit menghitam, bisa berjerawat. Bahkan ada yang menstruasinya itu nggak lancar kayak gitu. Sebenarnya pil KB itu bukan ditujukan untuk yang sedang program kehamilan.
Cuman efek-efeknya itu menguntungkan bagi teman-teman yang pengen melakukan program kehamilan menggunakan pil KB ini. Jadi efeknya tuh banyak banget yang bagus untuk melakukan program kehamilan, kayak haid teratur, terus juga hormon jadi seimbang, dan banyak lagi yang menguntungkan kayak gitu. Jadi sehingga dipercaya bisa membantu untuk melakukan program kehamilan. Sebenarnya enggak ya guys, bukan untuk program kehamilan, tapi efeknya yang bagus banget untuk kita-kita yang sedang menjalani program kehamilan kayak gitu. Dokter-dokter yang meresepkan obat-obatan tersebut itu tuh membantu agar hormon kita menjadi lebih seimbang dan siklus menstruasi kita itu menjadi lebih teratur. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki yang dua masalah tadi. Kenapa sih nggak dipercaya buat program kehamilan? Karena semua pasangan yang belum mendapatkan keturunan itu masalahnya belum tentu sama guys. Makanya kita itu punya ikhtiar masing-masing. Ada yang berhasil dengan menggunakan terapi pil KB, ada juga yang berhasil dengan juriat, ada juga yang berhasil dengan obat-obatan dari dokter, Folafit, Natur E, dan sebagainya. Jadi setiap orang atau setiap pasangan itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nggak mesti harus diatasi dengan pil KB dong, kecuali si wanitanya itu mempunyai gangguan menstruasi, terus juga mempunyai ketidakseimbangan hormonal dan sebagainya yang berkaitan dengan pil KB. Seperti kalian tahu lah ya, kalau misalnya kalian tuh pengen hamil, pasti punya 3 kriteria yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah sel telur dari perempuan itu sehat dan matang. Yang kedua, tidak ada penyumbatan di dalam rahim untuk si perempuan. 3 adalah sel sperma dari si suami juga harus sehat. Seperti itu. Kalian yang pengen banget cobain program kehamilan dengan pil KB, jangan coba-coba sendiri ya guys. Usahain kalian harus konsultasi dulu ke dokter ataupun ke bidan yang paham tentang penggunaan kontrasepsi itu sendiri. Kalau misalnya kalian coba-coba gitu kan tanpa ada pengetahuan apapun, hanya taunya karena dari internet, KB itu bisa digunakan buat program kehamilan. Jangan ya guys. Karena kalau misalnya kalian salah-salah dalam penggunaan pil KB tersebut, justru hormon kalian menjadi tidak seimbang dan malah lebih kacau kayak gitu. Jadi usahain kalian tetap harus konsultasi ke dokter. Bahkan buat kalian yang udah diusulin sama dokter untuk mengkonsumsi pil KB itu sendiri, dijalanin dengan baik sesuai aturan minumnya ya guys. Seperti itu. Intinya adalah pil KB itu bisa memicu kehamilan, tapi tidak untuk semua perempuan dengan masalah yang sama. Tetap harus ada pemeriksaan tertentu, apakah perempuan itu emang karena gangguan haid, gangguan hormon, atau adanya gangguan di dinding rahimnya, seperti itu. Karena banyak banget dari perempuan-perempuan yang lain yang mengeluhkan adanya tumor, kista, dan sebagainya, itu tidak bisa diatasi dengan pil KB itu sendiri. Jadi pil KB itu diberikan kepada orang-orang yang memang mempunyai gangguan haid, menstruasi yang gak teratur, terus hormon yang gak seimbang, dan sebagainya gitulah. Kalau misalnya untuk pil KB ini sendiri, dia itu dikhususkan untuk orang-orang yang mengalami siklus haid yang gak normal dan hormon yang gak seimbang. Tapi kalau misalnya kalian tuh punya masalah lain untuk pengen konsumsi pil KB, jangan, itu nggak bakal mempengaruhi apapun kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian itu pengen melakukan terapi apapun, sebaiknya kalian harus konsultasi dulu ke dokter dan ke bidan untuk mendapatkan terapi yang cocok atau intervensi yang cocok buat kalian konsumsi untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi kayak gitu. Itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di bawah. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa juga di share ya videonya semua ya, supaya channel aku ini semakin berkembang. Kalian jangan lupa klik subscribe di bawah. Oke, itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.